الطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga dapatlah kita menuntut ilmu agama di sore hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita memperbaharui niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 19. Baris ke-7. Halaman 19 baris ke-7. Dan sunat mentakhirkan makan sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Dan sunat mentakhirkan makan sahur. Mentakhirkan itu maksudnya mendudiakan. Artinya melambatkan. Artinya jangan terlalu song-song makan sahur itu. Ya kira-kira sapaparapat jam lagi imsak, di situ dia berhenti makan sahur. Dan sunat mentakhirkan makan sahur itu sunatnya artinya dapat pahala sunatnya selama tiada jatuh. Waktu itu maksudnya selama tiada jatuh pada syak itu keraguan-raguan akan terbit fajar. Selama tiada jatuh pada syak keraguan-raguan akan terbit fajar. Amun kita ragu-ragu, sudahkah terbit fajar? Belumkah? Maka kada bapak disongsongi makan sahur. Ini mentakhirkan, menunda makan sahur ini sunat apabila kita tiada jatuh pada keraguan-raguan akan terbit fajar. Lamun di zaman kita wah ini, alhamdulillah sudah banyak alat yang memadahkan terbit fajar, walaupun kita kadang melihat nang fajarnya itu. Nah, terbit fajar itu ialah ketika masuk waktu sholat subuh. Gitu. Jadilah ngarannya imsak. Arti imsak itu kan menahan diri. Kada boleh lagi makan, kada boleh lagi minum, kada boleh lagi jima. Arti imsak itu menahan diri. Nah, bukan nang ngarannya imsak itu lah nang seperti dikatakan diinformasikan di radio Al-Karamah
Nah sekarang sampailah waktu imsak, bukan itu. Itu cuma jaga-jaga aja. Waktu itu sebenarnya belum lagi masuk waktu sholat subuh. Kan nih terbit fajar inilah di situ ngarannya imsak. Ngarannya sebujurnya imsak, start kita puasa itu ketika terbit fajar. Terbit fajar itu ketika sudah sampai waktu subuh, orang azan subuh di awal waktu. Jadi ketika kita mendengar di radio Al-Karamah, nah sekarang sampailah waktu isya, selamat menunaikan ibadah puasa di hari yang ke-22 ini. Dulu itu masih kau makan, masih boleh minum, masih kau makan sahur, bahkan jima pun dengan istri masih boleh. Bujuran, jangan ada boleh lagi makan. Hanya misal 3 suap, kakak kada habis makan. Hanya minum bisa setengah cangkir. Nah itu masih boleh. Makan, minum, jima, merokok boleh. Nang kada boleh lagi itu ketika sudah masuk waktu azan subuh. Ketika itulah terbit fajar shadiq ngarannya. Di situ kada boleh lagi. Bila makan di situ batal puasanya, karena mulai situ start dimulai kita berpuasa. Jadilah waktu orang bertahrim itu masih boleh. Ya arhamar rahimin irhamna bijahi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya Allah karramallahu wajhah. Nah itu bertahrim itu masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh berokok. Bagi nang berokok banglah, artinya masih makan sahur masih kawa. Nah, apakah lagi kita bisi radio kan, sambil memantau-mantau di radio, atau kita parak lawan masjid parak buat langgar, orang membunyikan dilanggar. Oh masih betahrim bang, masih kawa makan. Kira-kira Ali bin Abi Thalib tuh sudah gitu. Kan Ali bin Abi Thalib tuh biasanya betahrim takalan nyambet bijahi siapa misalnya? Bijahi Nabi Muhammad, ya Allah, bijahi Sayyidina Abu Bakar. Di parak sudah saya, parak sudah nang anu nih. Azan subuh sudah hai kita selesai dah, jangan lagi. Nah, jadi masih boleh toh, artinya nang orang batahrim itu masih boleh. Jadi apa namanya? Jangan salah paham, karena kebanyakan masyarakat kita menyangka arti imsak neto yang di Al-Karamah sekarang sampailah waktu imsak kalau kada boleh lagi makan, bahkan menangati orang, dia lagi makan, kada boleh lagi. Nah boleh waktu itu, karena kan disebutkan di sini apa namanya, selama tidak jatuh pada keraguan-raguan akan terbit fajar. Artinya selama kita yakin belum terbit fajar, boleh lagi makan sahur. Namun kita sudah yakin terbit fajar, kada boleh lagi makan sahur. Kapan terbit fajar itu? Ketika sudah masuk waktu sholat subuh, ditandai dengan orang mengumandangkan azan subuh di awal waktu. Nah, jadi ibaratnya santai aja dah, jangan ada usah begasan-gasakan dah. Makan sahur nih, kalau masih ada waktunya, walaupun orang masih bertahrim. Kalau kan misalnya kita nih tadi kah bangun sahur nih, saparapat jam lagi nih waktu subuh masih kawas itu makan sahur. Saparapat jam lagi bang subuh nih masih kawas itu makan sahur. Bahkan kita disunahkan mentakhirkan makan sahur supaya puasanya kuat. Gitu. Nah, bila sudah orang bang sudah menandakan terbit fajar, masuk waktu subuh kada boleh lagi untuk makan minum, batal dari puasa. Nah. Dan sunat baginya, bagi orang yang puasa nih, meninggalkan segala keinginannya yang diharuskan. Ini keinginan hawa nafsu
Tapi yang diharuskan itu yang dibolehkan dalam agama. Sunat kita meninggalkan itu waktu kita berpuasa nih. Yang tiada membatalkan puasa bang. Tapi keinginan itu seandainya dikerjakan toh ada membatalkan puasa bang. Seperti apa contohnya? Seperti bersedap-sedap atau berlezat-lezat lah. Bersedap-sedap tuh dengan sesuatu yang didengarnya dan yang dilihat dan yang disentuh dan yang dicium. Seperti contohnya bau-bauan. Ini maksudnya bau-bauan yang anggaplah minyak harum. Jadi waktu kita berpuasa sunat meninggalkan mencium bau-bauan haram. Makanya waktu kita berpuasa malah makruh berminyak haram. Kada batal kan? Kada batal bang lah. Walaupun kita katuju nafsu kita tuh katuju dengan yang harum-harum. Tapi ketika bulan puasa keinginan yang hendak nyaman itu termasuk nyaman hidung nih sunat ditinggalkan. Sunat kada berminyak haram. Makanya kita bila puasaan ini majelis kita kada pakai dupa, ada pakai membakar dupa, pakai itu harum-haruman. Dan bunga-bungaan waktu mencium bunga-bungaan itu kada membatalkan puasa bang, tapi lezat hidung itu makruh hukumnya. Dan sunatnya tuh kada usah mencium bunga-bungaan bau-bauan harum. Tak masuk kayak ini kita kon itu kalau merasa lezat, kalau dia merasa lezat lain kayak ini orang memakai minyak kayu putih supaya mengobati ada apa nih tahu obat mau obatin apa misalnya lalu so angin misalnya ya lalu kita cium rasa nyaman kada apa-apa itu. Ini maksudnya kada perlu apa-apa mencium bau nang sedap-sedap itu makruh. Termasuk juga mencium makanan misalnya sudah masaki ma aja belum kawa aja makan cium itu dah ma nyamannya aja ma aja itu makruh. Ada penting juga, kada menganyangi juga gitu. Nah, termasuk tadi apa yang disentuh tadi kan misalnya nih bagi orang yang isi gini nih ya lah kan bisa di siang hari bulan Ramadan tuh bisa juga nafsu nih hendak berciuman lawan bini, mencium leher bini kan bermesraan. Nah itu ditinggalkan juga walaupun kada membatalkan puasa berpelukan berciuman tapi makruh gitu. Tapi kalau sampai keluar banyu mani dengan sebab bermesraan bisa batal puasa walaupun kada jima. Nah, jadi itu ditinggalkan nang bersedap-sedap itu. Dan pokoknya waktu kita puasa tuh meninggalkan nang nyaman-nyaman bang gitu lah. Walaupun nang nyaman-nyaman tuh digawe kadang membatalkan puasa. Jadi udah sebujur mengakang hawa nafsu waktu kita puasa itu. Nafsu hendak nang nyaman-nyaman tuh ditahani dulu. Dikekang dulu. Dan menjabat dia tuh menjapai dia. Nah, menjapai dia kan makruh ya kada batal bang. Apalagi mencium menjapai bini misalnya kalau menjapai paha bini misalnya di siang hari bulan kada batal bang. Asal jangan jima tapi makruh. Tempatnya menjapai pun bini gini misalnya ya Allah mengguliming sama juga binian dah mengguliming apun laki misalnya ya Allah waktu siang hari bulan Ramadan berabahan berdua lalu mengguliming kadang kau lagi ya bahnya guliming barang kan. Nah itu makruh juga tuh. Tapi kalau misalnya sampai keluar banyu mani bisa batal tuh nang laki bang batal nang keluar banyu mani bang batal dengan
dan menilik dia. Nah, sama misalnya bini seorang tuh sebenarnya halal ya kalau dilihati. Lain bini orang kan haram. Ini bini seorang misalnya kalau nafsunya ya, di bulan Ramadan kena benar ya meronta-ronta. Bini mandi mengintip bini seorang misalnya. Kada haram bang malah mengintip bini seorang mandi. Bini seorang juga. Cuman makruh bang waktu puasa. Menilik dia bang. Kan kita boleh kalau melihat bini kita tuh aurat bini kita boleh seikungan boleh. Cuman ketika puasa makruh. Maka yang dibikin itu makruh ini kan batal bang puasa. Sunat ditinggalkan itu. Dan sunat bagi orang puasa nih meninggalkan berbuang darah, berbekam katanya. Besungo kan bahasa kampungnya berbekam. Berbekam itu mengeluarkan darah kotor, itu pengobatan atibun nabawi, pengobatan cara Nabi bahari itu mengeluarkan darah kotor dengan cara berbekam. Tapi ketika berpuasa itu makruh berbekam itu. Sunatnya jangan berbekam. Kecuali malam kita ada lagi puasanya berbekam, nah berbuang darah. Sunat baginya meninggalkan, artinya jangan menggawi berbuang darah. Tapi seandainya berbekam kada batal bang. Nah, karena berbekam itu iya deh makruh waktu berpuasa. Dan merasai makanan ini kada perlu apa-apa. Sunat meninggalkan merasai makanan, maksudnya berarti makruh kalau merasai makanan. Merasai itu kan ditangguh loh, dianak di lidah ya. Oh masin bang, oh manis bang. Kalau perlu kada makruh, tapi kalau kada perlu makruh. Aku sudah rasanya pas dirasai pulang. Nah, merasai di lidah aja, berarti di ludah akan naik pulang, jangan taguh batal. Dan meninggalkan mencium istri. Nah di sini deh, meninggalkan mencium istri pada mulutnya. Ciuman di muntongan bini itu boleh aja lah. Tapi ketika puasa pokoknya makruh. Berciuman nih maksudnya berciuman nah bibir ketemu bibir. Namun nambah kucupan sampai aguk liur bini nyata batal itu. Ya kalau ini berciuman aja bibir sama bibir misalnya boleh bang, tapi makruh. Tuh kalau dorongan hawa nafsu kalau jadi nafsu nang birahi lagi orang tuh ditahani ya itu loh waktu puasa tuh. Meninggalkan mencium istri pada mulutnya dan lainnya. Nah lainnya ini termasuk selain mulut ini leher bini, awak bini diciumi misalnya ya Allah makruh hukumnya tuh makruh waktu puasa. Atau menyentuhnya pakai tangan, nah menggulimi ngomong bini makruh. Dan barang sebagainya. Barang sebagainya ini kadang menyentuh pakai tangan, tapi mengisahkan betis apa habini misalnya, nah itu ya makruh juga karena kita bersedap-sedap di siang bulan Ramadan dengan bini makruh. Jika tiada takut akan inzal mani, inzal itu keluar banyu mani. Jadi makruhnya tuh lamun tidak takut, artinya aman aja daripada keluar banyu mani, makruh. Nah, dan jika takut maksudnya pacangan keluar banyu mani dengan sebab beragapan lawan bini, maka itu haram. Bahkan bisa wallahu alam lah membatalkan kadang-kadang haram. Dan jika takut artinya dengan sebab pepelukan mencium bini itu pacangan keluar banyu mani, maka itu haram yang demikian itu. Dan meninggalkan dia itu wajib. Kita orang ragu-ragu tadilah. Orang nang beragapan lawan bini tadi sekalinya keluar banyu mani, batal kan kadang puasanya. Mencari dulu lah. Amunnya apa namanya? Ini kan
Kisahnya balapikah adakah? Bagi sangan lawan bini itu minta maaf lah. Balapikah adakah? Nah, ini keringkasan masalah keluar banyu mani. Terkadang membatalkan puasa, terkadang tidak membatalkan puasa. Ada yang membatalkan puasa itu pada dua keadaan. Yang pertama, dengan mengeluarkan banyu mani, basing haja maksudnya, bagaimanapun caranya itu batal. Lelakian nih, lelakian di siang hari bulan Ramadan waktu puasa nih, basing haja mengeluarkan banyu mani dengan tangannya kah? Batal puasanya. Atau dengan tangan istrinya kah? Batal puasa lelakian itu. Atau dengan digisang-gisangakannya ke bantal kah? Apapun caranya batal. Basing aja. Lamun kada basing aja kada batal. Contohnya guring, mimpi, kawin, bangun keluar banyu mani, itu kada batal. Mandi wajib ianya terusan puasanya. Nah, ada aja lagi keadaan yang kedua, batal puasa seseorang itu dengan sebab keluar banyu mani apabila ianya bermesraan atau menyentuh istrinya tanpa ada penghalat kain. Berarti ini minta maaf, berarti lanjangan bulat lawan bini. Kada jima, kada cuma pepelukan aja, cuman kada berbaju. Keluar banyu mani, itu batal. Nang batal tuh lakinya. Bininya bang, kalau bininya keluar banyu mani batal juga. Mun kada tuh kada. Jadilah apa tadi? Kisah orang tadi. Bermesraan lawan bininya di siang hari bulan Ramadan, kada berbaju keduanya, berarti lanjang bulat keduanya. Itu makruh lah. Makruh lah, tapi kalau keluar banyu mani itu batal. Batal. Jadi lamun diperkirakan seorang ini bila berpelukan lawan bini apa namanya kada berbaju apa-apa berarti lanjang belum pacangan. Diperkirakan sudah pacangan keluar banyu mani, jangan memelukkan, haram memelukkan itu. Nah, ada keadaan yang kada membatalkan puasa keluar banyu mani nih. Nih orang lelakian di siang hari bulan Ramadan puasanya, tapi keluar banyu mani, tapi kada batal puasanya ada. Yaitu apabila inya keluar banyu mani bepelukan jualan bini tapi berbaju, bininya berbaju, lakiannya berbaju, kada berarti lanjang bulat tuh kaduanya. Contoh kayak ini aja, bini harus masakan berdiri masak datang laki belakang sayang dia memeluk mulai belakang neng. Bini berbaju lagi bisa ya Allah kayak itu ya Allah pengantin baru misalnya ya Allah bepelukan sudah lagi masak sambil mengguliming pun bini nih sekalinya keluar banyu mani laki itu kada batal. Karena anu berbaju, kada kulit tersentuh kulit tuh kada baju, bininya berbaju atau lakinya berbaju, sama-sama berbaju. Kalau keluar banyu itu kada batal, tapi haram tuh bisa haram. Bujur aja kada batal puasanya, tapi haram gawiannya tuh. Nah, jadi bagus ditinggalkan. Nah, kada batal juga. Puasa orang yang puasa ketika keluar banyu mani, ketika memandang, ini memandang kan bukan memandang bini orang, memandang aurat bini orang ya kam. Ini memandang bini seorang juga, bini seorang biasanya Allah, minta maaf, datang mandi, betapihan aja ya Allah. Kok melihat bini mah seksinya bini kok jadi Allah pas bawa pacul bini misalnya ya Allah, boleh aja kalau melihat tempur bini itu. Cuma waktu puasa tuh jangan berhemat benar. Nih memandang pun bini, aurat bini, boleh aja bang. Cuman dengan sebab memandang itu, lalu nafsunya menjak tak keluar banyu mani, kada batal puasa. Kada batal puasanya tuh. Lakinya tuh kada. Melihat aja nah. Sedangkan yang menyentuh bini aja tadi balapik. Kalau banyu mani kada batal, apalagi memandang bini nah, memandang bini bertelanjang misalnya ya Allah. Nah, kalau atau misalnya mahayal, nih mahayal nih lah, kada mesti mahayal bini, mahayal pacar.
Nah ini pemikiran jorok memang lah. Bagusnya ditinggalkan. Cuma kada batal pang puasa. Ini mahayal misalnya, mahayal pacar misalnya atau mahayal bini orang nih. Kajong lang di bawah. Lalu kalau rumahnya mandi misalnya itu kada batal. Kada batal puasanya. Asal jangan disentuh. Tapi mahayal nah sambil mengguliming. Nah itu bisa. Kalau rumahnya mandi batal itu hanya mengeluarkan. Masih aja melakukan banyu mandi, ini ya kada ada niat hendak melakukan banyu mandi kada. Tang mahayal lah, masih hari bulan Ramadan. Karang ini kalau tak keluar banyu mandi, inyakin kada ada jua hendak melakukan banyu mandi tak keluar, itu kada batal. Mandi wajib aja ya, kalau tarusakan puasanya. Cuman itu bisa mengurangi pahala puasa bang itu, nang mahayal nang kada bagus itu. Nah. Baik mahayal bini seorang atau mahayal bini seorang orang bilang mahayal bini orang misalnya ya Allah itu apa hatinya pulang kalau masalah itu pikiran itu masalah. Nah tadilah kita kembali ke kitab tadilah. Dan makruh bagi yang puasa itu bersugi itu bersikat gigi. Bersikat gigi nang biasa kita di rumah tuh bersikat gigi. Nah, kira-kira saat masuk aja bersiwak dia gimana? Tapi nang makruhnya tuh waktunya lah kemudian daripada gelincir matahari itu maksudnya ini matahari di atas, pas di atas kepala bergeser ke arah barat tuh namanya tergelincir bergeser kan artinya masuk waktu zuhur. Jam 12 lewat lah masuk waktu zuhur. Nah di situ makruh kita bersikat gigi, apalagi bersikat gigi pakai udol itu jadi biar aja bau mulut itu kan orang puasa itu harum ya karena di akhirat lebih harum daripada minyak haram kasturi. Nah masuk kayak juga nang bersiwak nang handak, jadi handak sembahyang zuhur tuh biar jero kada pakai siwak, handak sembahyang asar biar jero kada pakai siwak. Karena hendak sembahyang maghrib kan sudah buka puasa ya bersiwak. Nah, aman hendak sembahyang subuh itu belum makruh lagi karena belum gelincir matahari. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Pokoknya sebelum waktu zuhur itu boleh bersikat gigi. Tapi sudah gelincir matahari makruh. Jadi bagus kada usah bersikat gigi, kada usah bersiwak. Udah. Dan disunatkan bagi yang puasa itu meluaskan nafkah atas isi rumahnya. Maksud isi rumahnya itu orang yang berada di rumah itu. Anggaplah tanggungannya anak istrinya. Ya di luar bulan Ramadan biasanya memberinya tuh ya nang separuhnya aja. Pas sudah di bulan Ramadan dilebihi misalnya memberi duit kan atau memberi nafkah sunat. Menggembirakan ya Allah ya, menggembirakan ini, menggembirakan anak ya Allah. Lalu meluaskan nafkah, membanyaki memberi, lamun ada duitnya juga bang lah. Meluaskan nafkah atas isi rumahnya, sunat dah. Dan berbuat kebajikan dengan segala keluarganya. Artinya di bulan Ramadan itu memperbanyak kebaikan, berbuat baik kepada keluarga. Macam-macam ya Allah berbuat baik ini, memberi duit, memberi makanan, membantu orang, mengabulkan hajat tetangga ya Allah. Dan isi kampungnya, orang-orang di kampung misalnya ada perlu lawan kita bantu di bulan Ramadan tuh kan, kenapa pahalanya kan, jadi bergantangan pahalanya. Tapi membantu dalam kebajikannya tadi, bukan membantu dalam maksiat kan. Isi kampungnya. Dan banyak sedekah, banyak bersedekah ya. Lamun ada duitnya juga. Karena ganal pahalanya dilipat gandakan di bulan Ramadan. Dan banyak tilawatul Quran, banyak baca Quran. Kalau di luar bulan Ramadan kada baca, kada buka Quran. Di bulan Ramadan kita buka Quran ya Allah, mun kawa khatam sebulanan. Ya Allah sehari sejuz ya Allah. 30 hari 30 juz khatam.
Dan banyak apa? Dan banyak-banyak i'tikaf. Nah, banyak-banyak i'tikaf di dalam masjid. Istimewa lagi, maksudnya istimewa apakan lagi pada 10 malam yang akhir. Nah, kita nih malam 21 nih ya Allah. Nah, i'tikaf. Nah, nyatanya dulu kita i'tikafnya waktu tarawih. Nah, i'tikaf juga ngarannya kita. Nah, artinya tagawi aja tah. Pokoknya bila orang tuh sembahyang tarawih ya kalau i'tikaf dia tah di masjid. Nah, kita nih i'tikaf juga nah, ya Allah. Di dalam masjid istimewa, akhirnya istimewa kita apakan lagi pada 10 malam yang akhir. Karena terutama malam-malam ganjil. Karena menuntut mencari Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Di dalam 10 yang akhir itu malam ganjil ya Allah. Dan hendaklah dibaca doa pada malam itu. Malam-malam yang 10 yang akhir itu, terutama malam-malam ganjil itu. Karena kita kada tahu bang, malam Lailatul Qadar itu malam 21 kah, 23 kah, 25 kada tahu. Memang itu dasar kada diberitahu Tuhan supaya kita tuh mengisi malam-malam itu dalam ibadah. Lamun diberitahu malam 21 ya, 21 jauh ibadah, 25 kada lagi. Nah, makanya kan disamarkan, tidak diberitahu supaya kita mengisi malam-malam. Terutama dulu dengan salat tarawih ya Allah. Ulun apa kita baca di kitab itu nang kisah nang maisi malam-malam 10 terakhir dengan beribadah itu tingkatan yang pertama itu dasar beribadah semalaman Pak. Di malam-malam ganjil itu dasar disuruh beribadah semalaman, itu tingkatan yang pertama. Nah, amun tingkatan yang kedua itu menghidupi ya minimalnya separuh malam lah, terutama di waktu-waktu sahur. Tapi lamun kada kawa juga nin paling rendah martabat menghidupi malam-malam ganjil di 10 akhir bulan Ramadan itu minimalnya sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, dan sembahyang tarawih. Itu minimalnya. Jadi bila orang Pak di malam-malam ganjil itu, terutama sembahyang maghrib ya Allah kan malam itu kan mulai dari maghrib. Malam-malam ganjil itu lah kada kosa malaman tuh beribadah. Nah, malam-malam ganjil tuh minimalnya sembahyang maghrib berjamaah, sembahyang isya berjamaah, sembahyang tarawih, sembahyang subuh berjamaah. Itu minimalnya. Jadi lamun kita menggawin itu di malam ganjil pas anak malam Lailatul Qadar, kita beribadah juga di malam, memperdabati juga ibadah di malam Lailatul Qadar. Gitu. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itulah di antara keistimewaannya apa? Itu khusus bagi umat Nabi Muhammad aja. Umat-umat Nabi Musa ada tidak bisa malam Lailatul Qadar itu? Khusus umat Nabi Muhammad aja ada malam Lailatul Qadar itu. Ibadah itu seperti apa? Malam itu seperti 1000 bulan mula. Nah, lawan juga disebutkan di kitab lah. Pada malam Lailatul Qadar itulah itu kada mau jadi banyumani orang kafir itu jadi anak. Disebutkan dalam kitab. Wa min khasaisiha annaha la yanaqidu fiha nutfatu kafirin. Termasuk keistimewaan malam Lailatul Qadar bahwasanya ada pacangan jadi janin, ada pacangan jadi manusia banyumani orang kafir. Iya, orang kafir dua lagi bini bokompol malam Lailatul Qadar tak. Biarpun jimahnya misalnya sampai berapa kali kada mau jadi anak. Kada mau jadi anak. Nah, tapi kalau orang yang beriman insyaallah mau jadi anak. Namun jima di malam Lailatul Qadar, namun orang kafir udah mau jadi anak. Nah, itu. Karena menuntut Lailatul Qadar itu adalah. Nah. Dan hendaklah dibaca doa pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar. Kan kita kada tahu kan malam Lailatul Qadar ini malam apa, pokoknya malam ganjil. Pokoknya bila malam ganjil baca doa ini nah.
Apa aja doa yang bagus yang dibaca pada malam Lailatul Qadar? Nimpang doanya nak. Hendaklah dibaca doa pada malam itu, yaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Endek ya doanya. Allahumma innaka afun. Mun kita buka puasa tuh buat deh karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada apa yang dibuat dia karim karena apa juga? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu doa yang paling bagus dibaca pada malam Lailatul Qadar atau pada malam-malam ganjil. Kalau artinya tuh Allahumma ya Allah innaka sesungguhnya engkau afun maha pemaaf, maha pemaaf, tuhibbul afwa engkau menyukai sifat pemaaf, pian pemaaf kalau ya Allah, dan pian ketujuh kalau lawan sifat pemaaf ada hamba-hamba pian yang pemaaf, pian ketujuh kalau pian cinta kalau fa'fu anni maka maafi ya ulun maksudnya, maka maafi ya ulun, maafi ya ulun maafi kesalahan ampuni dosa. Nah itu. Dan sunat berbanyak ibadah pada malam Lailatul Qadar lah, baik baca salawat, istighfar, Quran, pembahyang, macam-macam lagi, baca tasbih. Nah, pokoknya setiap ibadah, nah, walaupun ibadahnya misalnya menyerupai masjid, misalnya kaum ya kalau pada malam Lailatul Qadar misalnya koler misalnya baca Quran, tapi bahasa sama masjid ibadah juga ngarannya gitu, membantu orang ibadah juga. Nah, pokoknya setiap ibadah sunat berbanyak ibadah bagi barang siapa saja yang melihat Lailatul Qadar itu. Ya, ada orang-orang nanti diistimewakan Allah Ta'ala melihat Lailatul Qadar, kayak ada tuh kelampaian misalnya kalau sini melihat Lailatul Qadar, kayak kita orang awam banyak dosa nih, ada melihat misalnya tanda-tandanya ya Allah ada melihat, jadi kita beribadah di malam-malam itu insyaallah karena aja tuh. Nah, karena firman Allah Ta'ala Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Artinya berbuat ibadah pada malam Lailatul Qadar dan siangnya itu jadilah kita ibadahnya tuh kadang mesti malamnya aja, siangnya disuruh juga ibadah. Contohnya kayak malam ini kan malam 22 leh, malam isok misalnya malam Senin leh, malam 23 leh. Nah, jadi misalnya kita dilihat tangan Tuhan tanda-tandanya malam Lailatul Qadar, kita tahuan kalau kita ibadah malamnya aja kah, siangnya ibadah juga. Ada malamnya aja, siangnya tuh istimewa juga. Nah, hari Seninnya tuh misalnya, nah, siangnya itu terlebih baik daripada berbuat ibadah dalam 1000 bulan. Bandingnya nih, dalam 1000 bulan yang tiada di dalamnya Lailatul Qadar. Satu malam di situ ada Lailatul Qadar, ibadah kita lebih baik daripada kita beribadah di malam lain 1000 di dalam 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Setahun sekali ya ulang ini adanya ya Allah. Mana hebatnya ya orang tetamu Lailatul Qadar lalu tetamu Nabi Muhammad, nyata lebih hebat tetamu Nabi Muhammad ya Allah. Dan setengah daripada alamat ini tanda atau alamat Lailatul Qadar malam Lailatul Qadar itu bahwasanya sederhana malam itu, tiada panas dan tiada dingin. Jadi tandanya nih malam itu Lailatul Qadar lah, panas ada hawanya, artinya kita kada ada masa tapaluh, panas ada, dingin kada juga, hujan kada ada juga, panas kada juga. Jadi sederhana pertengahan hawanya. Nah itu tandanya malam Lailatul Qadar, tandanya aja bang. Dan adalah matahari
esok, pas esoknya kan mataharinya kayak apa, dan adalah matahari esok harinya pucat ya. Maksud pucatnya karena tapi cerah, karena tapi bercahaya. Nah, tiada bercahaya karena tapi panas. Berarti malam tadi Lailatul Qadar kan. Nyatanya dulu ganjil kan, dulu. Malam ganjil, esoknya matahari apa? Wina pucat. Tiada bercahaya. Kenapa jadi pucat? Sebab terbimbing matahari dengan beberapa malaikat pada siangnya yang turun naik mereka itu dengan titah Allah Subhanahu wa taala. Titah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan disebutkan di dalam surah Inna anzalnahu tatanazzalul malaikatu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikah, turunan malaikat, warruhu, ruh itu ruhul amin itu malaikat Jibril. Fiha pada malam itu. Jadi malam Lailatul Qadar itu turunan malaikat. Kena pas siangnya kena naik pulang, tahu turun naik kah? Jadi jangan sebab turun naik tuh talindung cahaya matahari itu dengan turun naiknya malaikat. Makanya waktu siangnya itu kada tapi cerah benar, matahari itu kena pucat dengan sebab terbimbing apa? Turun naik beberapa malaikat itu turun naik pada siangnya itu yang turun naik mereka itu dengan titah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat termasuk malaikat Jibril turun juga. Nah, itu luar biasa malam itu. Malaikat rahmat turunan. Nah, ada lagi waktunya terus lah. Pasal pada menyatakan jima di dalam bulan Ramadan. Jadi jima waktu puasa bulan Ramadan itu dosa besar, dosa ganal. Puasanya batal, berdosa pulang, dosa ganal. Pada menyatakan jima di dalam bulan Ramadan dan barang yang wajib atas orang yang mengerjakan jima, menggawi jima itu ada yang diwajibkan apa? Ini kafarat jima itu. Ketahui olehmu hai talib itu orang yang menuntut ilmu agama bahwasanya wajib takzir itu bahasa Arab, bahasa kitanya memberikan efek jerak. Tapi inilah bagi negara di situ berlaku hukum Islam. Negara di situ berlaku hukum syariat Islam. Kalau kita ini negara republik, bukan negara Islam. Negara yang berlaku hukum Islam di situ presidennya namanya sultan. Sultan itu dia berkuasa dan menerapkan hukum Islam. Bila ada misalnya melanggar hukum agama, maka dihukum. Dengan maksudnya nih melanggarnya dibatal terusan. Tatap aja lalu ditakzir namanya, dijarai. Diberikan efek jerah supaya jangan lagi. Nah, tapi kalau kita nih kada hukum Islam, jadi kada berlaku takzir gitu. Nah, paling kafarat aja. Dan kafarat itu denda atas barang siapa menyengaja membinasakan dirinya, yakni membinasakan puasanya sehari, walaupun sehari maksudnya daripada bulan Ramadan dengan jima. Berdosa ia dengan jima itu pada pihak puasa. Artinya waktunya berpuasa lalu jima. Nah, itu berdosa. Jikalau ada jima itu pada faraj itu kamaluan ampun gini. Lakinya nih menggawi memasukkan zakarnya ke faraj ampun bini, itu ngaran jima. Atau pada dubur perempuan, dubur tuh lubang urin, dapat kafarat jima juga ngarannya.
nang di amunnya di segi hukum asal kan amun menggawi bini toh di lubang kulit bini haram sudah. Apakah lagi waktu puasa? Batal puasanya dan dapat kafar jima. Jadi nang bolehnya tuh kita nih bisi bini menggawi ampun bini tuh di lubang nanti muka tuh bang. Itu pun kalau suci, lamun haid pun kada boleh. Misalnya bang ya, ampih sudah haid tapi belum mandi wajib, tetap kada boleh. Walaupun bini sudah habis keluar haid, darah haid, tapi karena belum mandi wajib kada boleh juga. Mandi wajib dulu hanya boleh menjima bini. Nah, namun di lubang burit kada boleh, haram. Kada nyaman juga di situ. Tempatnya keluar kotoran apa di situ. Nah, seandainya puasa, batal puasanya dapat kafarat. Nah, kafarat denda pada dubur perempuan. Atau laki-laki, ini misalnya laki-laki nih memasukkan jakarnya ke burit laki-laki juga dapat 2 kafarat ini denda ini. Batal puasanya dapat kafarat denda. Nah, atau laki-laki sekalipun, atau laki-laki sekalipun. Dan adalah kafaratnya, apa kafaratnya? Dendanya nih memerdekakan seorang sahaya. Sahaya itu budak. Tadi kan puasanya batal dulu kan, dapat dosa besar. Kemudian dapat denda. Apa dendanya? Dendanya memerdekakan seorang sahaya budak. Adalah budak di zaman kita ada lagi budak. Seandainya ada budak, maka dia memerdekakan budak. Tentunya ini sanggup, duitnya ada. Tolak kayak ke pasar. Ada orang menjual budak, tapi budaknya di dalam kitab tulah budak seorang perempuan yang beriman, bukan budak kafir. Raqabatin mu'minatin, budak perempuan yang beriman ke pasar. Ini kisah ada perbudakan mas ya, ke pasar. Menyimak bang, menyimak bini lalu hendak menebus dengan denda ke pasar. Cari orang ada bahari itu banyak budak-budak bersusun di pasar. Manusia, budak itu manusia juga, cuma statusnya bukan orang merdeka. Bersusun. Ini budak beriman kada apa ya? Jangan, tapi jangan ditukari. Ini budak beriman, beriman. Lakian binian, binian. Berapa harganya? Anggaplah 3 juta, saya ulang 3 juta. Keluar duit. Nah, kalau nukar budak, juallah, tukarlah, ambillah. Sudah ditukar itu pepanirawan budak tadi. Wah ini pian ulun merdeka akan merdekainya. Ada lagi jadi budak. Tasarah ikam hendak kemana? Kah ikam hendak mencari kah hendak kemana kah? Ikam sudah merdeka. Itu caranya memerdekakan budak ya tuh. Ganal pahalanya. Nah, orang nang kapar jima itu kayak itu caranya memerdekakan budak. Atau misalnya bisi budak seorang udah di rumah. Bisi budak sudah di rumah. Bandirnya, rasanya budak dari perempuan. Kamu menjaga memerdekakan. Nah, kamu memerdekakan. Nah, merdekanya. Nah, gitu. Tapi ibadah ingat tadi tetap berdosa tetap, tapi disertai dengan apa? Seandainya apa namanya? Seandainya orang nang menjima isinya di siang bulan Ramadan, kadang berdosa ya lamun memerdekakan budak jar. Ini saya itu kada adil. Ini berdosa tetap, tapi disertai dengan denda. Lamun kadang denda ini ditunaikan, bertambah berdosa lagi. Nah, seandainya hukum itu kayak ini. Ini jar bila orang jima itu amunnya bayar denda kada berdosa. Tapi lamunnya kada kau bayar denda berdosa, itu kada adil. Nyaman orang sugih. Orang sugih nyaman. Janganlah bila hendak lawan bini siang mudah-mudahan batalkan puasa kada berdosa yojan bayar kena sugih bang kada adil kayak itu
Makanya orang yang membatalkan puasa dengan sebab jima itu orang sugih gak, orang pakir dapat dosa tetap. Ya lah. Menurut ada berdosa itu ada hadir, ini orang sugih melepaskan diri pada dosa, bayar, memerdekakan budak duit, hadir itu. Nah, memerdekakan seorang saya yang sejahtera daripada aib maksudnya orangnya cacat budaknya nih. Ada budak tuh budak ada budak cacat. Jadi nang memerdekakannya tuh budaknya tuh nang kada bisa aib. Maksudnya bisa aib nih kayak inilah. Aib nih nah, daripada aib yang mengurangkan amal. Maksud amal tuh gawi. Nang membuat inya nih kada kau gawi. Contohnya misalnya budaknya nih cari budak nang sehat. Jangan budaknya ini apa? Bina lumpuh misalnya budak nak kau gawinya. Ada disebut budak dengan merdekakan dengan budak nang bisi aibnya itu, atau budaknya misalnya minta maaf lah hilang tanya sebiji bakas dipernah ke orang lah hilang matanya sebiji itu aib. Jangan itu pokoknya. Kalau masalah kulitnya itu terserah hendak kulit hitam kah kulit putih kah ada juga masalah nya kulit putih aib. Bukan aib, maksud aib di sini nih mengurangi amal artinya membuat inya itu gawi itu ngalih. Dan jika tiada kuasa ia ada kawa memerdekakan budak karena kada ada duitnya nukar atau kada ada isi budaknya atau perbudakan kada ada lagi, maka pilihan yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut nang sinang menyimak istrinya tadi. Puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari berarti lah 2 bulan berturut-turut. Tapi ini dicoba dulu, jangan berdahulu menyerah, dicoba dulu. Dewas tadi itu kan baru sekali tuh, baru sehari itu membatalkan puasa dengan jima. Lamun 2 hari titir mak banyak lagi tuh 4 bulan berturut-turut puasanya mengkada kau memberi misalnya 3 titir hari ini jima on bini batal pasti besok jima berapa tuh 6 bulan berturut-turut. Jadi jangan coba-coba menjima bini tuh kan nih dendanya nih apalagi berturut-turut kan berturut banyak juga anunya puasanya 2 bulan berturut-turut berarti 2 bulan berturut-turut ini kan ada boleh berjeda maksudnya hari ini puasa ini bisa membayar 2 bulan berturut-turut hari puasa esok puasa ada boleh gitu berturut-turut bersambung-sambung bila berjeda-jeda itu dianggap gagal mulai awal pulang dicoba alihlah janganlah menjima di siang hari bulan Ramadan malam kau aja maghrib kau aja ya Allah ditahan dulu. Dan jika tiada kuasa juga sudah dicobanya gagal terus nang 2 bulan berturut-turut kada puasa juga puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, atau misalnya kada puasanya nih orangnya geringan kan kada kawai puasa. Tiada puasa juga, maka pilihan yang ketiga memberi makan 60 miskin atau fakir. Terserah aja miskin enggak fakir kan. Miskin tuh kayak bergerak. Miskin tuh kayak ini gambarannya. Inya ini perlu duit 1,5 juta sebulan, biasa fungsi pemakannya anak bininya termasuk 1,5 juta. Inya gawi sebulan dapat 400.000 ya. Ada 1,5 juta kan 1,5 juta 500.000 itu miskin kan miskin. Orang kayak itu nya kalau kita memberi membayar kafarat
tadi ke orang miskin itu. Kalau orang fakirnya gini, orang fakir lebih daripada orang miskin. Orang fakir itu gini, punya perlu anggaplah 500 juta 500.000 untuk ongkos makannya anak bininya, tanggungannya 500 juta. Ini begawi sebulan berapa? Dapat paling 250.000. Berarti kan cukup loh tuh fakir. Tuh fakir lah, teman-teman tuh fakir. Kalau miskin tadi, ini hendak perlu 500.000 dapat 400.000 itu miskin. Kalau fakir nih, ini perlu 500.000 makanya pekolehan sebulan itu berapa? 250.000 aja, separuh aja itu fakir. Nah, itu orang fakir orang miskin. Nah, lamun kita nih hidup cukup aja, yang ada kekurangan itu ada fakir kita. Nah, walaupun misalnya pas-pasan, misalnya kita dapat duit misalnya sebulan. Pas kita habis hari ini misalnya kalau, tapi hari ini juga dapat pulang menyambung, tuh kan dapat kira belum lah, cukup tuh caranya. Nah, amun sugih itu berlebihan. Belum lagi habis nang ada yang ini sebulanan dapat pulang, tuh sugih dah berlebihan. Teman-teman. Amunnya hutang itu berarti kita masuk fakir atau ngarannya, masuk miskin ngarannya. Kan orang tuh hutang karenanya kan cukup. Biasanya orang tuh berhutang, tapi berhutangnya memang kada cukup lah. Lain berhutang ke pesawat, lain dah. Berhutang demi memewah-mewahkan kehidupan itu lain. Ini berhutang karena perlu. Amun kada berhutang kada mau makan. Itu kan fakir, miskin karena kayak orang miskin tadi. Ini perlu 500 juta, tapi dapatnya sebulan berapa? 400.000 ya. Berarti 100.000 menutupi keperluan itu berhutang nih 100.000 tuh. Pak miskin karena gitu. Orang yang tahu hutang tuh miskin aja, atau asal tahu hutang karena perlu deh, bukan tahu hutang demi aku perlu berhutangnya apa? Gesan nukar MotoGP jan, padahal motor kendaraan banyak aja bisa, itu lain itu tahu hutang itu, karena perlu itu. Jadi orang tahu hutang karena perlu itu nya disebut dengan miskin juga katanya. Nah, boleh kita bayar kafarat jimah tadi kepada 60 orang miskin. Lamun kita kada kawa mengumpulkan 60 orang miskin karena di kampung itu orang miskinnya bertiga aja. Kada sampai 60, nambah 3 nih toh. 6 kita sih jurung kasih toh nya berbagi bertiga atau seikungannya gitu jurung seberataan kasih toh. Nah, ulangilah, maka memberi makan 60 miskin atau fakir pada tiap-tiap seseorang daripada mereka itu fakir atau miskin tadi secupuk daripada makanan. Dalam bahasa kita itu secupuk, kita mau jelaskan apa itu secupuk daripada makanan yang memadai akan fitrah. Minta maaf ya, fitrah ini jangan dipadahkan zakat fitrah. Fitrah ini maksudnya cukup gasan makan berbuka puasa, bukan zakat fitrah. Zakat fitrah itu banyak 4 mud. Nah, jadi secukupnya ini kalau di dalam kitab lain itu 1 mud. 1 mud itulah dimasaki, kawainya makan sekali makan kawa. Biasanya namun seseorang itu puasa kalau kawa sekali berbuka puasa. Nah, berarti toh amun 30 hari kada kawa puasa, 60 hari kada puasa, 60 mud beras makanan pokok. Kalau orang makanan itu kurma, 60 mud kurma diberikan kepada 60 fakir miskin. Lamun fakir miskinnya bertiga aja, julung 60 tuh bertiga tuh nya bagi ketiganya. Nah, ada sini ulun membawa mudnya lah. Ini mud nang ulun ijazah bahari ya teman guru nih. Jadi mud itu kayak ini. Nah, tapi mungkin ada bentuk yang lain. Cuman kayak ini juga di atasnya halus, di bawahnya begenal. Nah, jadi orang berfitrah itu 4 mud gini. Orang bayar fidyah tuh kayak ini. Orang tuh karena kau puasa ya lah. Karena tuha kemarin, tuha bangka, kada kau puasa. Inya kada wajib mang kada puasa, tapi kalau inya bisi harta bayar fidyah wajib inya. Kada kau puasa sebulanan 30 hari 30 mud ini diberikan kepada fakir miskin. Nah,
Ini sama dengan satu sok itu satu gantang, bukan gantang orang berjualan baras kayak disitulah, ini gantang cara Nabi. Nah, satu sok itu terkenal pada ini. Nah, satu sok itu sama dengan 4 mut nih. Nah, cuman cara mengisi barasnya begini, ini kan ambil barasnya pakai tangan, buat sini, ambil buat sampai sajubung, saya sajubung ini, jangan disapu. 4 kali kita mau goreng itu fitrah, saya orang fitrah itu 4-4-nya. Nah, lamun nang kayak bayar kafarat jima tadi 60 kali ini berapa liter kan itulah. Jadi caranya tetap aja bayar nang kafarat jima tadi isinya lah sampai jubung, jangan disapu. Nah, saat satu mut nih kepada fakir miskin gitu nah. Pokoknya ukuri aja sampai 60 mut, nah diberikan kepada fakir miskin. Bayar fidyah ya juga, kayak ini juga mutnya. Nah, ini cara Nabi lah. Amun kita berfitrah itu berapa liter biasanya? 3,5 liter kah? Nah, 3,5 liter itu ulun ragu-ragu banglah apakah pas ini bisa juga misalnya lamun 3,5 liter itu kurang daripada ukuran 4 mut ini, bisa kada sempurna fitrahnya. Kalau ini kan memang sanadnya sampai ke atas, ukurannya ini sampai ke Nabi daripada guru-guru kita. Nah, amun balabih kada jadi masalah, bagus saya pun balabih. Kita berfitrah tuh harus pas. Lamun balabih bagus, kurang jangan. Kecuali orang kan ini bisi beras, orang kan ini bisa beras, kan bisa harta pun jangankan kurang, inya kan berfitrah kan boleh. Lamun orang kan ini bisi, tapi lamun ada orang yang menanggung inya, misalnya anak kita tuh kan, inya kan bisa harta, cukup dalam tanggungan kita. Nah, kita nama menanggung ini wajib nama memfitrahkan bini kita tuh, inya kita nang wajib membayarkan fitrahnya. Tapi seandainya lakinya miskin, inya boleh memfitrahkan dirinya sendiri. Makanya lakinya kan disuruh mencari nafkah supaya mau musik ini termasuk membayarkan kewajiban fitrah anak bini. Gitu. Nah, itu secukupnya tuh ya nih lah ini 1 mut ini. Nah, satu orang secukup berarti 60 cukup kan 60 mut nih. Nah, ya artinya sabun ini kalau sekali makan orang, maksudnya yang memadai akan fitrah. Fitrahnya bukan jangan fitrah lah, jangan fitrah banyak benar. Ini maksudnya fitrah ini kawa orang sekali buka puasa sekali makan. Nah, dan gugur kafarat jima itu sebab gila. Ini misalnya orang nih apa namanya? Normal ya orangnya puasa, sakanya membatalkan puasa dengan sebab jima. Batal puasanya. Wajib ulang ginya kafarat. Kena tang gila orang gila. Pun gila itu nya kada wajib. Kafarat jima itu kada wajibnya gila. Ada wajib memerdekakan budak neto, kada wajib nang puasa. Nah, ini maksudnya memerdekakan budak lah kira-kira kawah aja nang waktu itu juga. Nah, tapi nang meninggal dunia orangnya ya Allah di hari itu juga lepasnya kada dapat kafarat jima. Kalau misalnya orang ahli warisnya misalnya membayarkan, kan perlu ahli waris membayarkan almarhum nih nya tagawi jima tadinya jam 12 tadi, sekalinya jam 3 mati orangnya. Ayo kita bayarkan kafarat jima, kada perlu. Ada wajib kafarat jima bagi orang yang mati meninggal dunia. Nah, di dalam hari itu yang jima iya di dalamnya dan tiada gugur iya nang kafarat jima nih sebab sakit. Lamun orang tuh garing misalnya, ya contoh kayak ini, inya membatalkan puasanya dengan sebab jima ya kalau. Nah, imbah tuntung dah bulan Ramadan. Nah, memerdekakan itu kan kadeda misalnya budak lalu memilih yang kedua, hendak puasa 2 bulan berturut-turut nih, hendak puasa nih saknya orangnya garing. Apakah dengan sebab garing itu gugur? Artinya kada berlaku lagi, tetap berlaku. Lamun inya sembuh kira tetap inya puasa 2 bulan berturut-turut. Apabila kah? Bila inya sembuh daripada garingnya,
nya puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, atau pergi-pergian musafir. Kan orang musafir ini boleh kada puasa. Tapi imbah tuntung musafir sampai ke kampungnya wajib puasa 2 bulan berturut-turut membayar kafarat jima tadi. Gitu. Nah, jadi tiada gugur ia kafarat jima sebab sakit atau pergi-pergian. Atau murtad ia kemudian daripada jima. Ini kisahnya nih kayak ini. Orang ini Islam puasa siang di bulan Ramadan, lalu membatalkan puasanya dengan sebab jima. Batal kalau puasanya. Sekalinya hari itu juga murtad. Murtadnya. Kan orang murtad ini kan kada puasanya yang paling kafir deh. Tapi suatu ketika kina inya berislam, setahun kemudian nya berislam pulang. Nah, nang waktu inya sebelum murtad jima tadi itu kada gugur kafarnya, tetap inya wajib menggawi membayar kafarat jima tadi setelah inya berislam pulang. Jadi waktunya murtad itu kada menggugurkan kafarat jimanya sampai sudah waktunya lah. Ini ada orang lah minta bacakan tahlil nah. Kita berbagi nasinya di sini juga aja. Udah kan nasinya dibagi. Ayo bacakan lah sedikit lah. Untuk almarhum Haji Sabri bin Haji Panangah dan almarhumah Hajah Siti Aminah binti Haji Junaid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab.